Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Aidar di Intak Cerita Serem. Sekarang gue bakal dapet cerita dari narasumber gue yang naik Gunung Gede Pangrango via apa bang? Via Putri. Jadi dia naik tuh waktu malam 1 Suro. Lu penasaran kan gimana ceritanya? Tetap stay tune, jangan kemana-mana, tonton sampai habis, oke? Oke. Nama lu siapa bang? Bang Usman bang. Usman. Jadi dari awal lu naik tuh, lu dari rumah tuh prepare jam berapa tuh? Ya kalau gue prepare tuh dari pagi ya. Gue sama temen-temen gue prepare itu dari jam tujuan itu prepare untuk melengkapi kebutuhan yang masih kurang atau udah lengkap, kita baru melaksanakan perjalanan menuju base camp Gunung Gede via Putri. Lu nyiapin segala logistik itu, maksi gitu ya? Kalau simaksi itu nanti bang di sana. Kalau logistik udah siap lengkap. Itu lu sadar nggak sih waktu pas lu pengen naik itu waktunya malam 1 Suro gitu? Itu gua nggak sadar sama teman-teman gua ketika gua tahu di malam 1 Suro itu gua udah terlanjur nge-trek bang. Berarti lu nggak ngeliat tanggal, cuma asal itu aja ya? Apa? Oh udah nih tanggal segini gue berangkat nih sama teman-teman gua gitu. Iya, gua di waktu itu di tanggal, kalau nggak salah itu tanggal 18 apa berapa gitu ya bang ya. Gua sama temen gua tuh emang udah dari jauh-jauh hari udah prepare lah, dari 1 bulan yang lalu sama temen-temen gua berunding ngajakin, ayo kita naik yuk, udah lama nih kita nggak naik. Terus chatan dulu lah di WA gitu ya? Iya di WA, Ajak-ajakan sama temen gitu. sampai kita bikin tanggal nih, kita sekian tanggalnya segini, fix ya, fix. No parkor kan. Kalau parkor kan di kick dari grup, langsung selekin bang. boleh. Terus gimana tuh? Ya di situ gua ketika sadar itu gua nggak tahu nih di malam 1 Suro itu udah gua berada di pos 1 bang. Di situ posisi masih siang lah. Di situ gua yang lihat kalender sendiri, gua nggak mau bikin tim gua panik gitu ya? Teman-teman gua panik. Lu berarti di situ pas lu ngeliat kalender di waktu udah di pos itu lu ya? Ngeliat kalender? Udah di pos 1 bang. Di pos 1 lu udah sadar itu malam 1 Suro? Itu gua baru tahu itu malam 1 Suro. Terus gimana tuh? Kan di malam 1 Suro itu dari kata orang Jawa ya, gua kan orang Jawa nih ya. Kalau malam 1 Suro itu nggak boleh berpergian jauh-jauh ataupun berkeluaran di malam hari, karena malam 1 Suro itu malam sakar bang. Tapi gue itu bener-bener lupa, gue malah melakukan pendakian di malam 1 Suro. Emang dari awal lu ngurus simaksi nih dari pos, lu nggak dapat peringatan gitu dari penjaganya? Di situ enggak bang, di situ lagi lumayan rame lah masa pendakian. Oh itu pas mendaki itu malam 1 Suro rame juga itu yang daki? Itu malah rame bang, ya lumayan rame lah, nggak rame-rame banget kayak hari-hari biasanya. Gue pernah denger nih kalau nggak salah, katanya sih ada gitu pendaki-pendaki spiritual gitu buat ya mengunjungi petilasan gitu di situ. Kalau itu sih gue nggak tahu ya bang tentang pendaki kayak gitu. Yang gue tahu sih pendakian sih biasa-biasa aja pada umumnya, orang-orang biasa. Mendaki naik lah, nikmatin apa, baru turun langsung gitu ya. Terus lu gimana itu ceritanya temen lu? Gua itu belum sempat cerita ke temen-temen gua kalau itu malam 1 Suro bang. Ya gua diem aja dulu sampai di pos menuju pos 3. Gua jalan dari pos 1 pos 2 itu ya alhamdulillah masih belum ada halangan apapun. Ketika break azan asar, gue break nih azan asar, makan ya buka cemilan lah, ngopi ngerokok. Bangun tenda itu lu sempet? Tuh enggak bang, belum bang. Oh lu cuma istirahat biasa ya, gitu bangun biasa. Apa makan cemil gitu ya? Tujuan gue tuh di ngecamp tuh di Surya Kencana. Itu kan tempatnya luas, indah. Situ juga ada bunga edelweiss. Terus apa sadar-sadarnya temen lu ini
kalau itu waktu malam satu suro, apa emang nggak ada yang sadar sama sekali, cuma lu aja yang tahu itu malam satu suro gitu? Di situ gue doang bang, Yang gue tahu yang gitu. sampai dari mulai pendakian sampai akhir pendakian gue yang tahu. Lu dapet kejanggalan, lu sempet dapet kejanggalan gitu kan waktu naik gitu, Ya dapat bang. ya hal-hal ganjil gitu Iya. lah. Itu lu dapetnya pas lu sampai mana nih? Gua pas lagi sampai dapat jalan itu dari pos 3 menuju ke pos 4 itu gua baru dapat kejanggalan. Waktu asa dan maghrib kan itu berdekatan, cuma beda berapa jam doang. Di situ gua di pos 3 dan ke pos 4 itu lumayan jauh lah jaraknya. Itu gua udah kena waktu maghrib, udah hari mulai gelap. Di situ gua ngomong ke temen-temen gua, udah berhenti break, udah mau azan maghrib. Lu bangun tenda lah di situ gitu ya? Di situ belum bang, Belum bangun tenda lu? belum. Target gua di Surya Kencana tetap. Lu masih tetap mau lanjut walaupun hari udah gelap gitu sampai Masih ke Surya Kencana gitu? Iya, karena itu udah tujuan kita tuh bareng-bareng tuh di Surya Kencana, kita camp. Happy-happynya di sana. Itu menjelang mulai harinya gelap, gua mutusin kita berangkat ke trek lagi habis azan maghrib 5 atau sampai 3 sampai 5 menit lah setelah sholat dari dulu lah lo sama kawan-kawan lo gitu ya lu ya. Terus setelah dari break azan maghrib, gue prepare sama temen gue, prepare untuk melakukan pendakian berikutnya sampai di Surya Kencana. Ketika di tengah jalan gue dapet kejanggalan. itu posisinya lu di mana waktu dapet kejanggalan itu? Tuh posisinya dapet kejanggalan tuh di pos 4. Pas pos 4 itu? Menuju pos 4. Menuju pos 4. Itu gue dapet kejanggalan ya. Gimana sih kalau udah suasana malam tuh, center udah dinyalakan satu-satu. Itu gue di posisi di urutan ke-3 dari rombongan gue nggak sengaja nyenterin ke kanan dan ke kiri, dan ternyata yang di kiri tuh ya begitulah. Lu ngeliat apa tuh di situ, bisa disebutin nggak tuh? Ya wujudnya sih nggak bisa dijelasin sih, cuman bayang-bayang doang sih. Kayak bayangan hitam gitu? Iya kayak bayangan hitam kayak gitu sih, gede sih. Emang di sebelum lakukan pendakian gue tuh survei dulu lah, nonton di YouTube tentang gunung ini atau gunung ini yang pengen gue daki. Lu pelajarin dulu lah gitu ya? Iya, sebelum gue terjun ke medannya gue harus tahu lebih dahulu dari orang lain. Bagus tuh, inisiatif lu keren juga tuh. Ya itu gue tahu di Gunung Gede Pangrango, apalagi Pia Putri kan, emang itu ya jalur yang begitu ya angker lah bagi para pendaki. Ya mungkin kalau untuk para pendaki awal mah pemula itu nggak tahu. Ya bagi yang pendaki pemula pasti kan nggak mau nyari informasi dulu, langsung naik, tinggal naik gitu ya. Terus setelah itu lu dapet kejanggalan itu, lu sempet ngasih tau temen-temen lu nggak nih, kayak gue ngeliat ini, gue ngeliat itu, apa lu lanjut aja jalan terus? Gue nggak kasih tahu ke temen gue ya, karena kalau gue ngasih tahu temen gue itu pasti otomatis pada panik. Lu tetap berpikir positif gitu ya? Berpikir positif, mungkin Ya. ada musang lah, tupai, kan banyak kalau di hutan tuh masih banyak hewan-hewan. Terus abis itu lu dari perjalanan itu nih sampai lu mau ngecamp gitu di Surya Kencana, itu lu nggak dapet kejanggalan apa-apa lagi di situ? Ya gue dalam masa pendakian perjalanan itu dapat kejanggalan-kejanggalan terus di setiap perjalanan menuju Surya Kencana. Itu gue merasa risih lah, kayak ada yang ngeliatin lah, terus kayak ada yang
lewat-lewatan selebatan gitu. walaupun cuma bayangan gue tahu itu ada. Dan gue menuju akhirnya udah nyampe di pos 5 teman-teman gue minta istirahat. Ya udahlah, mau nggak mau kita istirahat. Karena apa? Karena kalau ada yang capek satu Ya istirahat semua, capek semua, rasain semua, iya. satu berasa, semuanya berasa gitulah ya. Ya disitulah ngerokok cemil-cemilan dengan kondisi ya kita harus happy terus lah. Dengan untuk membangun sebuah rasa semangat yang tadinya capek jadi semangat lagi ya. Ya ibarat tuh pasti di dalam pendakian tuh di dalam satu rombongan pasti ada yang jadi kayak penghibur lah. Penghiburnya gimana tuh? Ya penghibur yang ya kayak pelawak gitu. Dan tanda walaupun garing tahu aja udah, yang penting lu seneng gitu. Terus iya rokok bang, biar enjoy, biar enak nih ceritanya. Ngopi dulu. Udah bang, asam lambung Lu kurang alkohol kayaknya. Jam berapa lu waktu istirahat sama temen-temen lu lagi tuh? Itu gua ngeliat jam tuh sekitar jam 9 lah. Gue itu pendaki ya pelan-pelan tapi pasti. Kayak ngejar dia dong? Iya, enggak bang. Set. Lagi nggak ada bang. Terus ntar gue kasih deh di belakang deh urusan pribadi itu. Siap bang. Terus jam sampai sudah kencana ini jam berapa lu waktu bangun tenda? Gue sampai Surya Kencana itu sekitar jam 11, jam setengah 12 lah. Gue sama temen gue sampai di Surya Kencana. Gue istirahat, break, bilang ke temen-temen gue itu kita break 10 menit ya. 10 menit paling lama ya, kalau bisa mah 3 menit atau 5 menit kita jalan lagi. Terus kata temen gue iya siap. Di situ udah beberapa menit, 3 menit lah, temen gue minta yuk jalan yuk, keburu dingin nih kan, malam kan pasti dingin kan karena juga kita gerah, takut kena hipo juga kan gitu ya. Iya. Dalam perjalanan itu tuh hari jam kerja menuju malam itu semakin mendekam. Terus di situ gua menuju di pos 5 ke pos 6 itu mulai itu lebih serem, lebih mencekam lagi gitu, iya, yang dapetin hal-hal ganjil gitu ya. Situ gua dengar suara larinya kuda ya, kayak kuda sedang lagi jalan, tapak kuda tuk. Rame tuh, lu denger suaranya apa cuma kayak satu kuda aja gitu lewat? Di situ yang dengar tuh cuman gua sama temen gua nih. Dia teman lu sempet ngomong nggak ke yang lain gitu kalau dia dengar hal kayak gini gitu? Temen gua nggak sempat ngomong ke teman-teman yang lain, tapi dia ngomong ke gua. Oh dia ngomong juga ke lu, jadi pas lah lu tahu dia tahu gitu ya, Iya. jadi nggak bikin orang lain berpikiran yang gitu. Itu dia tahu, dia cerita ke gua, lu dengar? Terus gua jawab, iya gua dengar. Ya udah diemin aja. Situ iya, dia nggak usah ngasih tahu lain, ntar yang ada malah panik. Terus Itu gua dalam posisi itu benar-benar rombongan gua lah. Di situ di rombongan gua ya, di situ kan di rombongan gua tuh jalan ke menuju pos 6 lah. Itu mulai jelas lah suara-suaranya, penampakannya itu udah mulai jelas. itu yang lu denger suara apa aja? Yang pertama suara tapak kuda yang rame-rame itu. Iya. Terus suara ada yang nyanyi, sama Waduh merinding juga gua. sama ya ibaratnya kayak ada bau wangi ya, wangi bunga. Itu melati? bukan bunga melati bang. Itu gua nggak tahu itu wanginya wangi apa. Masa iya lagi ngetrek kita pakai minyak wangi. Di situ gua ngeliat di sekitar di sini emang ada bunga yang lagi mekar lah, bunga-bunga kayak yang beraroma wangi. Di situ gua istighfar tuh, dalam perjalanan itu istighfar. Gua berdoa, ya Allah lindungilah
saya dari mara bahaya ini. Situ gue jalan dari pos 6 ke pos 7 itu makan waktu tuh kalau nggak salah itu 25 menit karena kan gue jalan santai. Di situ gue udah menuju sampai di pos 7 ya ibarat mau pos akhir lah 7 ke 8 itu malah mulai lebih mencekam lagi. Contohnya apa tuh yang lu temuin keganjilan di dalam perjalanan lu menuju ke pos 8 ini? Dalam kegagalan ini tuh gue kayak ada bisikan suara di kuping gue. Itu suaranya kayak gimana itu bang? Kayak aki-aki apa suara kayak Ya harimau kayak gitu? suara bukan suara atau apa ya cuman kayak gini ya gitu doang sih bang. Kayak harimau gerung bukan sih? Bukan. Baik kayak lagi suara napas. Oh iya. Napas tapi di pundak kita. Terus gimana? Di situ gua makin merinding kan bulu tangan gua, bulu kaki gua itu pada naik lah, pada merinding. Di situ gua makin kencang juga. Doanya gua cuma kencang. Makin istighfar lah gitu. Ya, istighfarnya makin kencang. Di situ temen gua yang tahu ngerasain juga bang. Temen lu berapa orang ini ngerasain gitu? Temen gue yang ngerasain cuma satu sih, sama gue 2. Sama temen yang tadi Iya. yang tadi itu tuh. Iya. Terus Ya dari situ di pos 7 mau ke 8 pundak gue tuh udah mulai berat. Gue ngerasa kok ini keril makin berat, perasaan tadi nggak beratnya segini. Cut. itu lu awal ngerasa dari punggung lu berat gitu, berasa punggung lu berat itu lu dari mana? Apa baru dari situ gitu? Ya di situ baru itu gue baru ngerasain punggung berat. Ya ibarat dari pengen menuju pos 8 lah. Itu baru lu ngerasain semua kayak lu ngerasa berat gitu ya, lah. itu berat kok gue ngerasa gini kok makin berat padahal gue cuma bawa logistik doang. Logistiknya juga itu pun nggak yang berat-berat kayak beras, sarden, itu gue cuma kebagian cuma 3. Itu menurut gue tuh nggak berat, Enteng lah ya gitu. iya. Situ gue udah mulai ya tersalah, Pikiran lu mulai kemana-mana gitu, tapi lu berusaha buat kayak positif aja nggak sih gitu? Apa lu pengen ngeluarin unek-unek lu nih, ngomong ke teman lu, kok kayak gini nih, gua ngerasain. Lu pengen ngomong gitu nggak sih ke temen lu rasanya? enggak lah. Gue harus berpikir positif terus. Mungkin gue capek kali, efek capek, terus efek udah mulai lelah juga kan, energi pengen cepet-cepet nyampai situ gue. Tapi gue iringi dengan istighfar terus, dengan baca doa, meminta perlindungan kepada Allah lebih. Ya alhamdulillahnya gue udah nyampai pos 8, yaitu di pintu gerbang Surya Kencana. Di situ udah mulai reda, adem. Nggak ada yang ganggu lagi nih. Enggak ada. Terus Di situ udah mulai adem, udah nggak ada kejanggalan apapun. Cuma pas lagi gua udah mendirikan tenda nih bang ya, udah ibarat udah siap lah tendanya, udah pengen tidur, pengen masak, ada yang masak. Sebelum kita tidur itu kita harus makan dulu sama ganti baju biar supaya kita tidak empuk. terus selama lu lu istirahat nih, lu aman itu, nggak ada yang ganggu atau dari makhluk-makhluk sekitar situ nggak ada yang ganggu lu gitu, nggak ada keganjilan yang lo alami lagi? Yang pertama-tama tuh emang nggak ada sih. Ketika benar-benar di puncak malam satu Suro itu di jam 12 ya. Oh pas jam 12 itu lu pas banget nih nyampe Surya Kencana, lu bangun tenda apa jam berapa lu sampai Surya Kencana itu? Kalau gue nyampe Surya Kencana itu sekitar sampai jam 11 lah. Jam 12 kurang lah. Jam 12 kurang. Gue nyampe Surya Kencana. Itu anak-anak sama temen-temen gue ya, temen-temen gue itu udah siap lah, udah keadaan kenyang juga, udah pada ganti baju juga. Ada yang udah tidur duluan lah, biasa udah capek. Dia juga ada yang ngerokok-rokok sebentar sembari ya bercanda-canda.
situ emang lumayan agak rame sih, cuma nggak terlalu rame, nggak terlalu sepi di pendakian itu. Cuman jarak dari tenda ke tenda itu udah lumayan jauh lah. Oh lu berapa tenda sih waktu itu? Waktu itu sih cuman 3 tenda. 3 tenda itu lu berjarak gitu bangun tenda? Kalau sama tim gue itu nggak berjarak. Maksudnya berjarak itu sama yang lain gitu. Iya. Lu berjarak sama yang lain. Terus setelah itu lu langsung tidur buat nunggu besok pagi langsung lu menuju ke puncak gitu. Iya. Di situ gua tidur sama teman-teman gua sekitar jam 12 kurangan kalau nggak salah. Itu gue tidur, udah pada tidur semua nih kecuali gua. Situ gua tuh nggak bisa tidur. Ya udah gua senggol temen gua, lu udah tidur belum? Belum nih. Rokok yuk depan yuk. Enggak, dingin nih, dingin. Udah dah lu temenin gue ya sampai gue tidur. Itu akhirnya gue tidur ditemenin sama temen gue. Sambil cerita lah, cerita masalah Percintaan tuh. percintaan. Yes. Ya. Terus gimana tuh? Ya abis itu udah selesai cerita, akhirnya gue tidur. Di situ malam satu suro kan jam 12 puncaknya sampai jam ya pokoknya tengah malam lah. Lu tau banget kayaknya nih kalau kayak gitu. Ya karena gue tuh pernah baca di Google lah. Lu belajar di Google nih. Buat belajar searching lah tentang ya. apa itu malam satu suro. Kan juga kita kan diajarin sama guru agama tentang malam satu suro itu apa. Tentang pelajaran Iya. ya. Terus gimana tuh lanjut? Ya di situ gue tidur sekitar jam 1:30 itu kejangan itu datang lagi. Di situ gue tidur nggak bener-bener pure tidur. Tidur ayam gitu. Tidur ayam. Di situ gue masih ngedenger lah. Di situ gue nggak sengaja ngedenger suara tangisan anak kecil lah, kayak perempuan. Di situ gue juga dengar suara tapak kuda. Itu tapak kuda lu denger lagi di situ. Itu gue dengar bang, itu malah makin keras dan banyak. Kayak ngedeket gitu, ngedeket ke lu bukan sih? Bukan ngedeket sih bang, kayak makin keras aja, makin banyak tuh masa kudanya gitu, kayak ibarat kayak pen perang gitu loh bang. Gue merinding juga nih. Sampai merinding gue beneran. Terus itu apa kayak dulu pernah ada kerajaan kayak gitu nggak sih itu? Ya gue baca ya di Google itu ada sih bang katanya kerajaan. Oh mungkin bekas dari dulu gitu ya, dari Ya. apa masa lampau gitu, dari kuda-kuda prajurit kerajaan situlah gitu. Itu gue makin dengar kayak prajurit lah, kayak mau perang. Terus itu gue dengar juga apa suara gamelan. Gamelan bener sih itu. Di situ gue dengar, cuman gamelan itu suaranya kecil lah. Jauh Ya, rasanya itu jauh. Ya di situ gue tidur sambil istighfar lah. Setahu gue kan nih ya bang ya, kalau ke gunung itu kan dilarang tuh bawa kayak apa tuh, yang biasa anak-anak pakai tuh Apa? isim, Oh, isim tuh itu ya, gue isim apa jimat lah gitu. Itu ya alhamdulillah sih teman gue nggak main kayak gitu sih. Oh nggak ada yang bawa itu. Nggak ada yang bawa. Gue takutnya tuh, gue kira tuh lu ada yang bawa kayak gituan terus jadinya diganggu, diikutin gitu. Enggak sih bang. Teman-teman gue juga ya, gue sebelum berangkat gue ingetin jangan ada yang bawa barang yang aneh-aneh lah. Selain diri lu sendiri, sama jaga sikap aja sih. Terus gimana lanjutannya tuh? Waktu lu habis tidur, lo apa? Lu langsung naik ke puncak nunggu pagi gitu? Ya gue situ setelah dengar kayak gitu, gue tidur lah. Walaupun tidurnya nggak tenang. Ya menuju jam udah mulai pagi lah, udah 3:30. Di situ juga udah mulai reda ke jangan-jangan itu. Gua sama teman-teman gua bangunin teman-teman gua, ayo kita summit yuk. Kalau udah rencana summit tag waktu itu? Iya jam 5 itu Jam 5. waktu summit gua biar nemu sunrise. Terus? Udah gua bangun temen gua, kita makan biasa dulu buat ngisi tenaga.
habis itu gua tuh ngisi tenaga dulu ya sebelum menuju puncak. Habis dari makan kita berangkat menuju puncak ya sekitar, kalau dari Surya Kencana tuh sekitar 15 sampai 30 menit lah paling lama. Ya alhamdulillah situ gue dapat sunrise pemandangan. Temen-temen gue sempat situ foto-foto. Setelah foto-foto kita baru turun lah. Kita turun sekitar jam setengah 8, jam 8 kita turun dari puncak. Turun gitu, nggak Iya. istirahat dulu. Gue turun langsung dari puncak menuju tenda. Kita siap-siap beres-beres tenda dulu, beres-beres lokasi, baru kita pulang menuju base camp. Ya alhamdulillah menuju perjalanan Pas menuju base perjalanan camp, pulang itu lu nggak nemu apa-apa gitu, udah pagi, alhamdulillah udah udah terang gitu ya. terang lah. Banyak juga yang turun di hari itu juga. Oke, thank you buat Bang Usman udah nemenin gue Siap, malam Bang. ini. Oke, buat teman-teman segitu aja dulu ceritanya. Lanjut lagi nanti gue bakal bawain cerita serem-serem yang lainnya buat lu semua. Di gue tutup dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.